itu udah baca rapid. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini aku balik lagi ke kantor. Ini tanggal berapa sih sekarang? Sekarang tanggal 9 Juli 2024. Alhamdulillah. Dan ini ada Pak Ruki datang. Ada yang bocor soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pinten? Aduh, Pripun? kumaha pak, pusing pak, pusing pak. Ya udah sih. Nah itu atas sudah dicek kebocoran di mana? Kalau itu dak pak, itu rembusan dari dak itu, yang di musola itu, Oke. itu nikah pak, Nikah ya? Oh, beliin berapa duit kira-kira? 500-an itu satu kantong. Aduh, untuk bayar listrik nih. Itu nikah itu pak, 300 nggak cukup ya? sikanya doang aja kalau nggak salah itu sekarang 450 pak berapa ya? Oke. Tadinya sih 300, pertama aku beli sih 375-an, 400-an. Ya guys, ntar aku cari deh uangnya. Ntar di rekening yang lain gitu. Coba nanti. Terus kebocorannya di mananya? Daknya Dak aja. anu, pak. Jadi dia air jatuh ke kayak ada di belakang tuh di belakang kamar Najib itu ya? Di belakang kamar Najib. Ada kayak jalanan air gitu ya? Keni, ya itu. Keni, nah itu rembes lah ke bawah. Gitu. Kalau pakai aquaproof aja nggak bisa? Gak bisa pak, soalnya itu udah bordol tuh pelurannya, udah habis. Oh, pelurannya ya. Pelurannya udah habis itu. Oke. Angkat dulu. Satu aja. Ini paling pak. Ya udah angkat dulu ya, nanti lanjut lagi. Ya. Yo wes, lo terusan ge. Oke pak, udah pak. Yes. Nah, alhamdulillah tadi ya ada sedikit problem di kantor ya. Problem rembes di lantai 4 dan itu harus di apa namanya? Apa tadi namanya? Mika. Jadi nggak cukup hanya dengan aquaproof aja ya, tapi pakai mika juga biar lebih kuat gitu. Karena itu kan ada saluran air dari hujan gitu ya. Talang air set. Nah, lantai 4 itu yang musola kurang tuh kayaknya tuh kekuatannya, jadi rembes lah, jadi kayak air bocor ke bawah set gitu, udah kayak air. Makanya itu kan bawahnya karpet, jadi agak bau karpet musolanya ya. Itulah guys, jadi dalam hidup ini, dalam pekerjaan ini, maintenance itu juga besar lah budgetnya gitu. Maintenance kayak persiapan kalau hujan bocor bagaimana gitu, kemudian juga untuk keperluan lain, contoh kayak renov aset gitu ya. Renov aset juga itu nggak kecil ya, biayanya mahal juga gitu. Terus ada cicilan juga dari BPR gitu. Itu cuma bayar bunganya doang ya 10 juta, Masya Allah. Ya tapi mau gimana, itu kantor. Kalau secara pribadi saya alhamdulillah sih nggak punya utang ya atau pinjaman gitu. Tapi kalau kebutuhan kantor gitu biasa kan butuh modal gitu, biasa tuh minjem di bank. Ya udah aku jalanin aja karena di bagian keuangan ya seperti itu. Nah ini buat semua juga ya. Jadi supaya cuma share mengenai budgeting kantor gitu. Jadi kalau bisa memang tiap tahun gitu kita tuh udah punya budget. Aku sih punya budget bulanan ya buat ngajuin ke bos. Seperti itu. Ada budget gaji, kemudian budget ini, budget itu, pembayaran rutin listrik ya. Parkir, kemudian dapur, petty cash, semuanya itu. Nah yang paling besar, istriku kenapa nih? Miss call ya istriku, Mbak Umi, sebentar. Oke sebentar. Ya jadi gitu ya guys ya, mudah-mudahan sih. Juga tips juga nih buat semua pengusaha di luar sana. Ya kalau saya kan masih karyawan ya, belum jadi bos, belum beneran jadi pimpinan gitu. Jadi semua itu kita mengandalkan ini sih, kalau gajian tuh ngandelin aset laku. Nah buat teman-teman di luar sana itu pentingnya juga kita tuh buat
produk yang passive income. Apa sih contoh misalkan kos-kosan atau penyewaan gedung, penyewaan rumah gitu. Memang sih maintenance-nya besar, tapi income itu tiap tahun itu bisa, misalkan kita terima biaya tahunan, ya itu bisa untuk bayar gedung yang di sini yang kita sewa ataupun buat biaya gaji karyawan. Jadi kita tuh nggak minjem sana sini gitu. Itu sih, karena aset dijual terus menerus pasti akan habis ya, gitu. Ya, pripun, pripun bojomu? Hah? Ono apa? Biasa Pak, biasa Pak, bahas itu. Boten kerja nggih Siapa? di Bini. kampung. Ning Kerja kampung. Pak, di sini tetap kerja di kampung Pak. Dicari duit bini tiap hari, Iya. ngurusin sapi, Ono sapi nggih. nernak, Entok. ngurusin sawah, tegal, Bebek. bebek nggak punya Pak. Boten. Padi. Tadi Sawah ya. musimnya jagung, Oh, jagung harganya hancur. Orang tani pokoknya dipimpin Pak Jokowi ini susah, sulit bener orang tani ini. Iya, iya. Modal 8 juta, balikin modal aja empot-empotan Pak. Aduh, padahal itu panen, apalagi yang nggak panen, yang lainnya nggak panen Pak. Lenger Pak, utangnya di bank banyak, duh lihat bude itu pada teriak-teriak. Udah santai. Ya paling bude saya. Itu yang apa kalau butuh untuk bertani itu minjem di bank keliling atau bank apa? Koperasi. Kadang di BRI Pak. BRI nyediain. Iya. Dana Korea. Bukannya nyediain Pak. Minjem? Pinjem. Oh, di kampung Pak, ini di kampung Pak. Oh. Rumah di kampung loh Pak. Ada yang disita bank Pak. Di kampung Disita bener. bank rumah? Disita bank Pak. Gara-gara hutang sampai 200 juta. Ya Allah. Dan itu nggak balik ya? Nggak balik. Nggak bisa nyicil. Nggak bisa nyicil. Akhirnya dia orangnya transmigrasi ke Kalimantan. Itu saudara kita bukan orang lain. Orang lain sih. Ya kasusnya baru itu sih aku lihat di kampung sampai di Sitabang tuh baru itu aku. Iya. Segini gedenya itu. Biasanya sih nggak pernah. Ya itulah guys ya. Jadi kalau hutang itu resikonya kita dapat pinjaman 200 juta. Nah, Yang diterima itu kadang cuman 190 juta. Iya. 10-nya admin atau amin, apa. biasa lah gitu Pak. Nah tiap bulannya tuh kadang kita tuh Heeh. bayar pokok pinjaman plus bunga. Plus bunga. Kalau misalkan pokok pinjaman yang nggak bayar, usahakan bunganya kan kayak gitu. Bunganya. Itu jadi beririt itu. Terus misalkan kita nggak bayar bulan depan, itu kena denda. Kena denda. Dendanya itu berlipat-lipat lagi. Yang tadinya Iya. utang 200 juta bisa sampai 400 juta. Heeh. Nilai rumahnya tuh pinten harganya 400 juta misalnya. Ya. Nah ini tuh dilelang. Tahu Disita itu dilelang Ah, nanti. iya, disita. Nanti ada yang beli kan. Nanti ada yang beli. Iya. Nah hutangnya ternyata sama, kejual 400, ya kan? Hutangnya 400 ya udah impas. Nah niku si yang punya rumah nggak dapat apa-apa. Iya lah. Heeh. Udah Gitu. nyicilin bunganya tiap bulan lagi. Lagi. Masih disita. Langge. Apa nggak pelanggar Pak? Pokoknya urusan sama bank kalau bisa dihindarin Pak. Mm-mm. Kalau orang awam kayak kita ini. Mm-mm. Pak, ini bahas bocoran Oke. atas. Kalau bisa ya sediain paling nggak uang 800 kalau bisa. 800. 800-an atau 850 gitu. Soalnya habis disika, dibersihin, disika. Kalau bisa di aquaprop sekalian bersih. Ya wes lah. Itu sementara dibersihin dulu kali ya. Hmm? Sementara dibersihin dulu karena Ya nggak apa-apa, jorok banget di atas. iya. Aku nggak bisa. Orang tinggal di sini doang nggak ada yang mau bersihin, aku heran. Bisa, lihat aja. Kamu nggak bahkan turun lagi baru nyampe tangga paling turun lagi tuh. Anak tangga itu rusak, tanganku hitam tadi naik. Iya enggak. Cuma nempatin doang. Ya, iya. Kotornya iya, ya Allah. Padahal udah dikasih tempat tuh minimal dirawat gitu ya. Atas tahu ampun aja. Iya, astagfirullah. Gimana? Coba mau dibersihin ya bersihin nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu tadi, kalau itu disikat di aquaprop itu lebih bagus. Oke, ya wes lah. Diperpanjang ya kontrakan ini. Ya walau alam kan rencananya mau beli nunggu Serpong kejual.
nunggu aset yang kejual di sana gitu kan. Terus kalau itu laku beli yang ya ruko yang kecil-kecilan lah ya gitu, biar bisa nggak nyewa lagi gitu sih. Doain aja, makanya kita sholat duha tiap hari, sholat aku tahajud. nggak muluk-muluk pak. Nggih. Aku nggak muluk-muluk terus terang. Semenjak bos pergi ini aku terus terang nggak muluk-muluk, ikuti alurnya aja. Kalau menurut ini prinsip saya. Soalnya aku lihat ini kedepannya ini kayaknya kantor makin sulit kan. Aku kerjaanku di lapangan pak. Kalau di lapangan nggak ada kerjaan, otomatis kan gaji saya Nggih. cuma-cuma. Nggih. Iya kan? Ya wes.